tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka orang-orang yang Allah beri nikmat itu, yang kita selalu minta kepada Allah untuk dijadikan berada di atas jalan mereka, menjadi pengikut mereka. Tentu mereka yang mendapatkan nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar dan membenarkan apa yang dibawa Nabi, para syuhada, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi kebaikan terhadap umat, dan orang-orang yang soleh. Kita ingin jalan itu dan nggak ingin jalan yang lain, karena selain jalan para nabi adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Jalannya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita insyaallah istiqamah hingga akhir hayat. Husnul khatimah insyaallah berada di atas jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu jalannya para nabi. Dan para nabi itu adalah manusia-manusia yang barokah. Nabi Isa mengatakan sebagaimana dalam surah Maryam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan sebagai sosok yang diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa mengatakan begitu. Berarti para nabi itu barokah, dan para pengikut Nabi insya Allah juga barokah, yaitu orang-orang yang menjaga kebaikan dan menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun dia berada, di rumahnya, di tempat kerjanya, dimanapun dia berada, dia selalu memancarkan aura kebaikan itu dan menebarkan kebaikan itu kepada sesama, kepada lingkungannya, dan kepada manusia semuanya insya Allah. Salawat dan taslim marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepadanya sebagai komitmen kita untuk terus berupaya menjalankan ajaran-ajarannya, menjaga sunnah-sunnahnya, karena kita menyadari, merasakan bahwa tidak ada sosok yang paling tulus mencintai kita dan mencintai kebaikan untuk kita selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, saat beliau masih hidup, beliau pernah mengungkapkan kecintaannya, kerinduannya kepada kita di masjid, di dekat Masjid Nabawi, di sekitaran pemakaman Baqi. Beliau mengatakan, wadidtu law anni ra'aitu ikhwani, ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Para sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Nabi kemudian mengatakan, antum ashabi, kalian para sahabatku, ikhwani, saudara-saudaraku, mereka yang datang setelah wafatku dan beriman kepadaku meskipun belum pernah melihat. Datang setelah wafatnya Nabi, beriman kepada Nabi, dan belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk, kita adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Salat subuh seperti ini secara berjamaah, ini pekerjaan berat. Siapa yang kemudian mampu untuk kemudian melawan nafsunya, bangun, meninggalkan tempat tidurnya di waktu yang dingin, menyentuh air, kemudian melangkah ke masjid? Ini pekerjaan yang berat, apalagi setiap hari. Dia hanya ringan bagi orang-orang yang Allah ringankan. Dia ringan dan dia dinikmati bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW
meskipun kita belum pernah melihat. Mudah-mudahan ya, persaudaraan kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam ini dalam keimanan menjadikan kita insya Allah orang-orang yang selamat di dunia serta selamat di akhirat kelak insya Allah dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tentu di awal ceramah ini saya ingin mengatakan bahwa saya bukanlah yang terbaik di antara hadirin sekalian. Saya hanya mendapatkan amanah untuk mengingatkan diri saya serta hadirin sekalian mengisi tausiah pada subuh ini. Depan saya ini mulai jadi banyak yang lebih unggul dalam kebaikan, dalam ibadah. Ya, karenanya saya meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang boleh jadi perlu diluruskan. Ya. Tapi sesungguhnya maksud dan niat duduk di tempat ini adalah menunaikan amanah sekaligus mengingatkan diri sendiri. Ya. Mengingatkan diri sendiri bahwa kita ini adalah hamba, adalah sosok yang harus selalu diingatkan. Harus selalu diingatkan akan SOP kehidupan ini. Agar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di bulan Safar. Bulan kedua dalam Islam. Bulan kedua dalam penanggalan Islam, bulan Safar. Konon kata Safar itu masih ada hubungan dengan kata sifar. Safar, sifar. Sifar itu artinya kosong. Lantas kenapa dinamakan Safar yang berhubungan dengan kata sifar? Karena konon katanya di bulan Safar itu rumah-rumah orang Arab kosong. Mereka pada keluar mencari mangsa, mencari musuh. Karena hampir 3 bulan nggak perang. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mereka menahan diri tidak berperang. Orang Arab jahiliyah dulu meskipun mereka jahiliyah, tapi ada tradisi-tradisi yang itu datang dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka lestarikan. Di antaranya adalah mensakralkan ya, bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram itu. Ya, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah artinya bulan duduk menahan diri. Qa'dah itu ada hubungan dengan kata qu'ud. Duduk menahan diri dari apa? Menahan diri dari perang saudara. Memang orang Arab dulu begitu sebelum Islam datang. Terbiasa perang saudara, perang sesama suku. Dzulhijjah, hijjah dari kata haji. Bulan yang ada hajinya. Nah, mereka berani berperang di bulan haji. 2 bulan orang Arab nggak perang itu membuat mereka meradang. Ada dendam yang tidak terlampiaskan, ada keinginan yang tidak terwujudkan. Makanya mereka kadang-kadang mempermainkan bulan. Jadi bulan Muharram pada tahun-tahun tertentu ditukar, dimundurkan, Safar dimajukan. Orang Arab hobinya berperang dulu. Jadi kadang bulan Safar dimajukan, bulan Muharram diundurkan. 3 bulan gak berperang, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wah ini berat bagi orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Makanya begitu masuk bulan Safar, kosong rumah-rumah, ya, mencari mangsa. Ada yang mengatakan kosong Mekah, Masjidil Haram kosong. Keluar, mereka mencari musuh, mencari lawan, sehingga kemudian bulan Safar ini ya, menjadi nama dari salah satu bulan-bulan Islam. Tetapi kemudian
Islam datang lalu memberikan nilai-nilai pada bulan yang mulia ini. Orang-orang Arab jahiliyah juga dahulu memiliki perspektif pandangan bahwa bulan Safar ini bulan kesialan. Kalau menikah di bulan Safar itu potensi apa ya? Kalau menikah di bulan Safar, memulai usaha di bulan Safar itu bisa berujung pada kegagalan. Sehingga orang-orang Arab itu menganggap bahwa Safar ini adalah bulan sial. Yatasya'amun. Mereka menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial untuk melakukan urusan-urusan atau untuk memulai urusan-urusan. Makanya Nabi mengatakan la Safar. Tidak ada itu anggapan sial terhadap bulan Safar. Islam datang lalu merubah mindset, merubah cara pandang. Bahwa semua adalah waktu. Semua adalah waktu, semua adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita menambah amal, meningkatkan keimanan. Safar adalah bagian dari waktu. Waktu kita hidup di dunia ini. Tidak ada itu anggapan sial terhadap bulan Safar. Maka kita perlu diingatkan bahwa sesungguhnya bulan, hari yang merupakan bagian-bagian dari waktu secara umum ketika berganti itu ada adabnya. Ada adab yang harus diperhatikan, yaitu berdoa. Ada doa-doa itu yang kalau kita masuk kepada waktu yang baru, meninggalkan waktu yang lama, ada doa-doa biasanya. Kalau kita meninggalkan hari yang sebelumnya, masuk kepada hari yang baru, kan ada doa-doa yang diucapkan. Di antara doa-doa itu misalkan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Muhammad ketika masuk pagi hari mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kalau masuk pagi hari. Masuk hari yang baru, awali dengan zikir, awali dengan doa-doa. Dan salah satu doa yang dijaga oleh Nabi SAW adalah doa ini. Saya berusaha betul tidak meninggalkan doa ini, karena doanya gampang dan yang diminta itu besar. Kalau Allah wujudkan kepada kita, insya Allah, ya, tentu kita optimis Allah wujudkan, karena Nabi yang perintahkan, Nabi yang mengajarkan, dan Nabi tidak mengambil arahan kecuali dari Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan cuma meminta ilmu, tetapi ada sifat dari ilmu yang itu melekat pada ilmu yang kita minta, yaitu bermanfaat. Karena ada juga ilmu tetapi nggak bermanfaat. Bagaimana itu ilmu yang nggak bermanfaat? Misalkan terkait ilmu-ilmu agama, tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, itu nggak bermanfaat. Ya. Atau memang ada ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, kayak ilmu sihir, ya, ilmu-ilmu hitam, tidak ada manfaatnya. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Banyak ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyibah, dan meminta kepada Allah rizki yang thayyib, halal thayyib. Kalau sudah disebut thayyib sudah halal itu. Jadi kalau disebut halal pasti thayyib. Kalau disebut thayyib
pasti halal. Kalau disebut dua-duanya halalan thayyiban, maka halal sendiri, thayyib sendiri kan begitu ya. Rizqan thayyiban, ya Allah, karuniakan kepadaku rezeki yang baik. Ya, ini penting. Ya, di akhir zaman ini rezeki banyak. Ya. Kemudian rezeki yang halal, yang thayyib itu butuh usaha. Ya. Dan tidak berlebihan kalau kami mengatakan bahwa mencari rezeki yang halal itu adalah bagian dari jihad di hari ini. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana kebanyakan manusia sudah nggak peduli dengan apa yang dia dapat, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia zaman, masa, lam yubalil mar'u mimma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu zaman manusia sudah nggak peduli apa yang dia dapatkan di zaman itu, rezeki yang didapatkan di zaman itu, apakah halal atau haram. Masya Allah. Kalau kemudian kebanyakan manusia seperti itu, tentu kita ya, yang berusaha bersabar bertahan ya, merasakan beratnya bagaimana istiqomah agar makanan yang masuk ke mulut kita, ke mulut istri kita, anak-anak kita itu halal, thayyib. Pekerjaan yang bukan sederhana dan bagian dari jihad. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Orang yang memiliki prinsip yang syubhat pasti dia tinggalkan, apalagi yang haram. Dan ini butuh kekuatan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa bertahan di atas prinsip seperti ini. Halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan meminta kepada Allah agar amal yang kita kerjakan ini mutaqabbala. Semua capek yang telah kita usahakan, capek beribadah, ibadah itu kan capek juga ya. Ibadah juga bersabar dalam kebaikan, mendidik keluarga menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang harmoni Islami, itu bukan pekerjaan ringan. Apalagi sekarang ini ya, menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh di tengah lingkungan ya, yang terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan, membuat anak-anak kita menyimpang, itu sangat banyak sekali. Kita bersabar, kita ingin ini semua diterima oleh Allah, sehingga ketika Allah menerima ini, maka apa? Maka kita semakin merasakan kesempurnaan dari kebaikan Allah Azza wa Jalla ketika kita masuk ke alam barzah nanti. Kita ingin agar Allah terima. Capek yang kita kerjakan ini Allah terima. Kita beribadah, Allah terima. Kita bersabar dalam ibadah, Allah terima. Sampai kapan kita bersabar dalam ibadah? Bahasa Al-Quran kepada Nabi SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau keyakinan. Maksudnya apa? Kepastian maut. Ya, beribadah sampai datang kematian. Ya, berarti kalau matinya besok, ya tinggal hari ini beribadah. Kalau matinya bulan depan, tinggal bulan ini beribadah. Ya, begitu. Kita tentu berharap umur panjang, ya. Mudah-mudahan semua panjang umur, insya Allah. Ya, semua umur sehat walafiat, ya. Dan semakin bertambah umur, semakin dekat kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi, Masya Allah, doa yang sangat mahal yang diucapkan ketika terjadi pergantian hari. Dan ketika terjadi pergantian bulan, kita pun juga sudah berdoa. Ya.
pergantian dari bulan Muharram ke bulan Safar. Ada doanya itu. Hadisnya sahih. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan yang baru, dalam konteks ini bulan Safar, dan setiap bulan untuk berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbuna wa Rabbukallah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Setiap masuk awal bulan seperti itu doanya. Kalau masuk bulan-bulan Masehi, ya, masuk bulan Januari, Februari, November itu, Maret, April, ya, tahu ada doanya nggak? Ada doanya nggak dari umat Nasrani ya? Karena kan bulan Masehi kan bulan Nasrani. Tapi kalau dalam bulan Islam jelas ada doanya. Ya. Allahumma ahillahu, ya Allah, jadikan ini hilal yang menjadi isyarat tambahan keberkahan dan keimanan. Doanya. Awal bulan ketika melihat hilal atau mendengar hilal sudah muncul, berdoa, ya Allah, jadikan ini sebagai hilal bulan sabit yang menjadi asbab bertambahnya keberkahan dan keimanan. Bil yumni wal iman. Ya, karena keberkahan itu adalah sesuatu yang paling banyak diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sampaikan di sini bahwa berkah itu adalah perlakuan baik Allah kepada kita. Perlakuan baik Allah kepada kita. Kalau harta berkah, maka ada perlakuan baik Allah melalui harta. Kalau usia berkah, maka ada perlakuan baik Allah kepada kita melalui usia. Kalau keluarga berkah, maka ada perlakuan baik Allah kepada kita melalui keluarga dan semua urusan. Tetapi kalau harta nggak berkah, berarti nggak ada perlakuan baik Allah di situ, maka ada orang yang menjadi sengsara karena hartanya. Ada orang menjadi sengsara, terhina karena urusan harta. Ada orang menjadi sengsara, menjadi tersiksa karena keluarganya, ketika keluarga nggak berkah, ketika istri nggak berkah, anak nggak berkah, justru menjadi sengsara karena ini semua. Alhamdulillah. Padahal sesungguhnya perempuan itu diciptakan sebagai apa? Sebagai sakan, sebagai penenang, sebagai ya nikmat tambahan dari Allah. Tapi banyak orang kemudian menjadi sengsara, menderita, bahkan cilaka karena istrinya. Apa itu terjadi? Ya, banyak terjadi. Bahkan kita pernah mendengar di Indonesia ini ada seorang istri membakar suaminya. Alhamdulillah. Jadi pentingnya meminta keberkahan terus dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Berkah itu banyak bermanfaat, sedikit cukup berkah. Wal iman, dan meminta iman. Terus iman dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iman itu bertambah melalui hal-hal seperti kita baca Al-Quran, kemudian kita mampu mengaitkan antara ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat kaun atau ayat-ayat penciptaan. Ada peristiwa-peristiwa terjadi kita alami, peristiwa yang kita alami, kemudian membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu maha baik, Allah itu selalu bersama kita. Itu ada peristiwa-peristiwa begitu. Saya yakin kalau kita di sini diberi kesempatan untuk menceritakan, ada nggak satu peristiwa, ada nggak satu kejadian di mana itu membuat kita semakin yakin akan kebersamaan Allah itu. Pasti punya pengalaman semua ya, insya Allah. Dan banyak itu dialami oleh kita. Ya. Kalau kita meminta iman, maka Allah akan berikan itu satu satu materi-materi berupa kejadian-kejadian yang kita kemudian mengambil pelajaran bahwa kita ini benar-benar
bersama Allah, ya. Dijaga oleh Allah. Kalau iman itu sudah semakin kuat, alhamdulillah, itu kata Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi sampai mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ya, menakjubkan itu orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya orang beriman itu urusannya semua baik. Semuanya baik. Tidak ada jeleknya. Tidak ada urusan yang jelek bagi orang beriman itu, tidak ada. Semuanya baik. In asobat husarra, kalau dia tertimpa atau kalau dia merasakan hal yang menyenangkan, ya, syakara, dia bersyukur, makana khairan lah, maka syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Usahanya lancar, keluarga semua sehat walafiat, anak-anak terpintar, menggapai prestasi, wah, dia bersyukur. Dan syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan kalau dia tertimpa sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan, ya, sabara, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka syukurnya itu, maka sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan syukur, kemampuan bersyukur, kemampuan bersabar itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kecuali oleh orang yang beriman. Jadi kita memperbanyak ini, merekam kejadian-kejadian yang menambahkan keimanan. Saya, masya Allah, ya Allah, pernah ada satu sebenarnya banyak, tapi ini satu aja, pengalaman lah ya. Ini bukan berarti hanya saya sendiri, bahwa Bapak mungkin punya juga pengalaman seperti ini, yang menambah keimanan itu. Saya pernah selesai ceramah di salah satu masjid di Balikpapan. Saya ganti pakaian karena saya naik motor. Saya ganti pakaian dulu, jalan, tiba-tiba mau ngambil HP saya nggak ada. Mana HP saya? Terus saya balik ke tempat saya ganti pakaian tadi di samping masjid. Saya cek juga nggak ada HP saya. Mana HP saya? Akhirnya saya ke dalam, ketemu dengan takmirnya. Pas ketemu, saya sampaikan kata takmir, oh iya, nanti kita hubungi teman-teman, telepon ke teman-teman. HP Ustadz hilang. HP Ustadz hilang, masya Allah. Pada datang semua. Ada anak-anak di beranda masjid main game juga nggak tahu, nggak ada yang merasa melihat HP. Padahal bukan HP-nya, tapi isinya HP ini kan banyak betul yang kita butuhkan ya. Lagi Ustadz zaman sekarang kan perpustakaannya di HP. Ustadz zaman sekarang nggak bawa lagi kitab kuning bapak ya, karena sudah ada PDF, jadi HP aja. Kadang-kadang juga urusan kantornya di HP juga kan. Karena sudah blank ya, nggak bisa lagi, nggak ada lagi apa namanya, celah untuk kemudian mengira-ngira di mana itu HP. Saya sholat, saya pergi sholat. Kebetulan saya sholatnya ya karena serius ini kehilangan HP, minta HP. agak lama sholat saya. Demi Allah, oh Pak ya, saya saat lagi ruku, ya, saat membaca subhanallah, subhanarabbiyal azim, muncul dalam bayangan saya itu tukang penjual sayur yang keliling-keliling itu, yang naik motor itu muncul. Ya Allah. Ternyata benar, saya teringat kalau kemudian tadi waktu mau beranjak itu ada tukang sayur lewat. Ya, itu nggak terpikirkan sedikit pun ketika mencari HP itu, tapi muncul ketika sholat. Tapi ini bukan berarti bahwa sholat itu ya untuk mencari menggambar-gambarkan begitu ya. Cuman itu muncul. Begitu saya muncul, begitu muncul itu apa namanya, bayangan itu, saya langsung menghubungi takmir setelah sholat tadi ya, Pak, itu tukang sayur. Nah, pas kebetulan takmirnya mengatakan
Iya Ustadz, saya ini sudah terhubung nih, HP-nya diangkat, tapi yang bunyi suara klakson motor itu. Oh iya sudah. Ini kita cari, wow, keliling perumahan itu. Alhamdulillah ya, ujungnya singkat cerita kembali HP-nya. Ini kan satu kejadian yang kemudian menguatkan keimanan. Minta kepada Allah. Allah Maha melihat. Kalau kita minta kepada Allah. Dan banyak lagi kita tentu punya pengalaman masing-masing ya. Nah ini hal-hal begini kita minta ya Allah. Wassalamati wal Islam. Ya, minta kepada Allah keselamatan. Kan itu doanya kan? Ya Allah, wassalamati wal Islam. Keselamatan. Minta keselamatan dari segala keburukan. Keburukan itu terjadi dari berbagai arah. Apakah keburukan yang menimpa fisik kita, ya. Virus kecil itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita bisa membuat keburukan macam-macam. Yang namanya virus malaria, virus itu sempat dibuat dibuat susah dengan virus COVID. Masih banyak virus-virus keburukan yang datang dari manusia. Keburukan itu kan dari 4 arah biasanya, dari manusia. Ya. Dan manusia itu nggak dari siapa-siapa, kadang dari keluarga kita, dari istri, dari anak-anak, dari suami. Keburukan yang datang dari harta, kadang juga harta menjadi sumber keburukan. Banyak orang masuk penjara karena harta, karena urusan narkoba dan sebagainya. Saya kebetulan pemateri juga, sering ceramah di penjara, di lapas. Kalau saya lihat itu hadirin tuh anak-anak muda ya, dan dapat informasi kalau kebanyakan adalah narkoba ya, karena harta lagi ya. Kadang dari setan dan kadang dari hawa nafsu. Jadi kita berlindung kepada Allah, kita komitmenkan setiap awal bulan berdoa kepada Allah, ya Allah, wassalamatu wal Islam, karuniakan kepada kami tambahan keselamatan dari segala keburukan. Wal Islam, apa wal Islam? Dan kekuatan di dalam berislam. Apa itu Islam? Kepasrahan diri pada Allah Azza wa Jalla. Islam. Islam itu secara bahasa artinya apa? Pasrah. Orang beriman, orang muslim, orang beriman, pasrahnya kepada Allah itu dalam 2 aspek. Pasrah secara syariat dan pasrah secara takdir, secara penciptaan. Ya. Kalau orang kafir, pasrahnya hanya secara takdir, secara penciptaan. Ya, orang kafir diciptakan sebagai laki-laki, ya sudah pasrah kan dia. Punya jari 5, masing-masing tangannya 5. Pasrah, nggak bisa melawan lagi. Itu pasrah secara penciptaan. Terlahir sebagai ada yang orang Eropa, orang Amerika, orang Asia. Pasrah secara takdir, secara penciptaan. Tapi kita orang-orang Islam, orang-orang beriman, pasrah kita, dan kita benar-benar muslim, benar-benar pasrah kepada Allah, bukan hanya secara penciptaan, tapi juga secara syariat. Kita diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tunduk. Mengucapkan la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama. Kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, menegakkan sholat, wa aqimus sholat. Pasrah. Tegakkan sholat. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Wa atuz zakat. Kita pasrah. Jadi pasrahnya pasrah secara apa? Totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama kepasrahan secara totalitas. Jadi pada hakikatnya semua kita ini pasrah secara penciptaan, secara takdir penciptaan pasrah kepada Allah. Tetapi kemudian hanyalah orang-orang Islam yang menggabungkan 2 kepasrahan itu. Pasrahan secara penciptaan dan kepasrahan secara syariat. Baru benar-benar muslim. Kita minta di awal bulan, wassalamatu wal Islam, karuniakan kepada kami keselamatan dan keislaman. Dan yakin seyakin-yakinnya, nah, sebagai penutup ini, yakin seyakin-yakinnya bahwa semua ajaran yang
cakup di dalam syariat itu mengarah kepada kemaslahatan buat kita. Gak ada itu ajaran Islam yang mengarah kepada kemudaratan, gak ada. Yang ada apa? Mengarah kepada kemaslahatan. Apakah itu kemaslahatan yang murni maslahat atau kemaslahatan yang dominan maslahat? Jadi kemaslahatan yang murni dan kemaslahatan yang dominan. Semua ajaran Islam seperti itu. Tanpa terkecuali manfaatnya kembali kepada ruhani kita, kembali kepada akal kita, kembali kepada jasmani kita, dan kembali kepada apa namanya perasaan kita. Semua ajaran Islam begitu. Jadi maslahat semua. Ya, karena ajaran turun dari Allah yang Maha Baik. Namun kadang-kadang nafsu melawan. Wah, belum lama terjadi di Sumatera seorang gadis, seorang mahasiswi menabrak ibu-ibu dan meninggal di tempat ibu-ibu itu. Setelah dicek, oh ternyata dia baru pulang dari diskotik dalam keadaan mabuk. Sehingga ketika dia ditanya, kenapa Anda menabrak? Saya nggak merasa menabrak, ya karena mabuk. Ya, karena mabuk. Coba lihat. Itu contoh ketika melanggar Islam. Sayang sekali. Ya. Justru apa? Merusak. Rugi. Jadi Islam itu tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang maslahatnya murni atau maslahatnya dominan. Dan Islam tidak melarang kita, syariat tidak melarang kita dari sesuatu kecuali di situ ada sesuatu ada mudarat yang murni mudaratnya atau dominan mudaratnya, itu saja. Makanya belajar agama itu menjadi kebutuhan kita, kemudian kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia dan kebaikan sebanyak-banyaknya di akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.